Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Segala puji bagi Allah yang telah menutup aib-aib kita, sehingga orang lain bisa memuliakan kita, sehingga orang lain mau menghargai kita. Karena satu penyebabnya karena Allah masih menutupi segala maksiat yang pernah kita lakukan, yang pernah kita sembunyikan di hadapan manusia. Salam beserta salawat selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus di permukaan bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada seorang pemuda mendatangi seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Sang pemuda ini rajin beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga sering bermaksiat kepada Allah. Dia rajin sholat tapi masih suka menipu orang lain. Rajin puasa, tapi suka menceritakan kejelekan orang lain. Sering bersedekah, tapi masih sering mengungkit-ungkit apa yang pernah dia sedekahkan, apa yang pernah dia berikan kepada orang lain. Bahkan dia telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji. Tapi sayangnya, masih suka memandang remeh orang yang bukan haji. Akhirnya pemuda ini menghadap kepada seorang ulama. Dia merasa dirinya telah bermaksiat kepada Allah. Dia merasa bahwa memiliki kesalahan. Akhirnya dia mendatangi seorang ulama yang sangat terkenal bernama Ibrahim bin Adham. Kemudian sang ulama ini memberikan nasihat. Nasihat yang pertama, wahai anak muda, silakan engkau bermaksiat kepada Allah. Tapi ingat, ketika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, lepaskan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Mata ini nikmatnya Allah. Jangan kau gunakan mata ini untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan ini nikmatnya Allah. Jangan kau gunakan tangan ini untuk mengambil hak orang lain. Kaki ini milik dan kepunyaan Allah. Jangan kau gunakan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kemudian sang ulama ini pun memberikan nasihat bahwa wahai anak muda, jika ada seorang teman yang baik sekali kepadamu, ketika kamu butuh makan, dia bawakan makanan yang paling enak, yang paling mahal. Ketika kamu sakit, dia bawa kamu ke rumah sakit, bahkan dia yang membiayai pengobatanmu. Kemudian ketika kamu butuh uang untuk anakmu yang lagi sekolah, temanmu ini yang telah memberikanmu uang. Kemudian sang ulama bertanya, apakah kamu tega melukai perasaan temanmu yang telah memberikan berbagai macam kebutuhan kepadamu? Kemudian kata pemuda itu, tentu tidak. Kenapa? Karena saya punya teman ini baik sekali. Kemudian sang ulama berkata, tapi kenapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat yang telah memberikanmu berbagai macam nikmat kepadamu, baik yang kau minta maupun tidak kau minta, Allah kasih. Kenapa kamu tega mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, kata sang ulama, silakan kamu bermaksiat kepada Allah. Tapi ingat, ketika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, silahkan cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Di kolom langit mana, di permukaan bumi mana, kita tidak dilihat oleh Allah. Sedangkan bumi dan dunia ini milik kepunyaan Allah, di mana kita bisa bersembunyi. Saat ini orang lain bisa menghargai kita. Saat ini orang lain mau memuliakan kita. Kenapa? Karena Allah masih menutupi segala aib, kekurangan, dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita sembunyikan. Kenapa Allah masih menutupi itu semua? Satu penyebabnya jamaah sekalian. Karena Allah
masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai nanti ini hambaku masih ingin bertobat kepadaku. Jangan sampai di akhir hayatnya dia akan kembali kepadaku. Oleh karenanya Allah tidak membukakan aib itu. Allah masih tutupi karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Pemirsa Celebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata sang ulama, silakan kamu bermaksiat kepada Allah, tapi ingat, ketika nanti datang malaikat pencabut nyawa, datang malaikat Israel ingin mencabut nyawamu, sampaikan kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, jangan dulu kau cabut nyawa saya. Tunggu sampai beberapa tahun kemudian. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bisakah kita berkata seperti itu? Tentu tidak. Kenapa? Karena kalau malaikat Israel ingin mencabut nyawa kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah sampai ajal kepada setiap diri manusia, tidak akan pernah dimundurkan walau sesaat dan tidak akan pernah dimajukan walau sesaat. Apa jadinya? Kalau sementara kita bermaksiat kepada Allah, di situ malaikat Israel mencabut nyawa kita. Oleh karenanya hindarilah maksiat. Terima kasih jamaah pemirsa Celebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.